Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Ranakilvia dengan NPM 21570510007 dari kelas D 1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk sebagai UTS pengantar organisasi komputer. Jadi yang pertama-tama diberikan 2 soal. Yang pertama soal pertama itu saat di menu text editor, bagaimana bisa saat mengetikkan karakter di keyboard itu bisa muncul di layar. Kemudian dijelaskan prosesnya. Jadi di sini saya sudah mendownload terlebih dahulu Logisim 8 di CPU-nya. Kemudian untuk menggunakannya, pertama update simulate-nya dulu. Kemudian kita pilih yang frekuensi 4,1, kemudian pilih fix enable. Nah, untuk memulainya, kita pencet start. Nah, di sini di LED kontrolnya dia akan muncul Logisim 8 di CPU-nya. Di sini ada kita menunggu beberapa list dari option Logisimnya. Ada ALU, ada SRC, ada CPU, ada TXT, ada BMP, ada SAT. Jadi karena kita ingin mengetahui cara mengetikkan karakter di keyboard sehingga muncul di layar outputnya itu kan ada di text editor. Jadi kita pilih select option itu pilih yang nomor 4, yaitu TXT atau text editor. Jadi kita pencet di sini, kemudian masukkan angka pilihan. Nah, dia akan loading. Di sini untuk text editor dengan option exit, terus open file dan add new file. Jadi di sini saya akan memilih option nomor 2, yaitu add new file. Nah, ada add file number-nya. Langsung kita ketikkan aja, misalnya saya ingin mengetikkan nama Sela, nama saya sendiri. Nah, bisa terlihat tuh bisa muncul di layar TTI-nya itu. Jadi saya akan jelaskan dulu secara singkatnya itu bagaimana bisa muncul di layar TTI-nya itu dari apa yang sudah kita inputkan di keyboard. Nah, jadi jika kita mengklik keyboard inputan tersebut tuh akan masuk ke dalam CPU-nya, CPU atau prosesornya di sini. Kemudian dari CPU ini apa yang kita inputkan akan dikirim menuju ke RAM. Dari RAM ini bakal dikembalikan lagi menuju ke CPU atau prosesornya. Nah, setelah itu dia akan bergerak lagi menuju ke ROM. Dari ROM, data ini akan dibaca. Data inputannya akan dibaca, diproses, kemudian dikembalikan lagi menuju CPU. Dan setelah itu diteruskan menuju ke disk. Sehingga dari situ, apa yang kita inputkan itu kembali bergerak menuju ke LED control yang ada di sini. Ini namanya LED control, akan bergerak menuju sini sehingga tampillah output dari karakter apa yang kita inputkan. Nah, itu tuh penjelasan singkat dari saya. Jadi saya akan menjelaskan secara lebih detailnya lagi bagi bagian-bagiannya. Di sini saya sudah membuat PPT mengenai detail-detail bagiannya. Nah, jadi misal nih kita mau ngetik beberapa huruf dalam di keyboard ini. Nah, perintahnya yang diketik di sini itu akan diproses oleh keyboard processor ini. Di keyboard processor ini dia bertugas mencocokkan inputan dan kode binarnya. Dari situ kita akan mengirim sinyal ke RAM.
dan juga keyboard controller. Jadi dikirimnya itu dia menggunakan bus. Bus itu sebagai penghubung antar komponen-komponen yang ada di komputer. Nah, untuk keyboard controller ini, dia itu fungsinya untuk menginformasi ke komputer saat tombol keyboard ditekan atau dilepaskan. Nah, dari keyboard controller, nantinya perintah akan dikirim menuju interrupt controller. Di sini, ini namanya interrupt controller yang berfungsi memfokuskan perintah sehingga menghasilkan perintah lainnya. Setelah itu, setelah dari interrupt controller, dia akan diteruskan menuju CPU atau prosesor. Ini bagian lebih detailnya mengenai CPU atau prosesor. Nah, CPU ini dia itu ada 3 komponen utama. 3 komponennya itu yang pertama ada control unit, yang kedua ada ALU atau arithmetical logic unit, dan kemudian ada register. Jadi pertama perintah tersebut akan masuk ke control unit. Jadi dia akan masuk perintahnya ke control unit. Control unit ini dia berfungsi sebagai otak dari CPU. Dia mengatur segala apapun yang ada di CPU. Dari control unit ini dia akan diteruskan menuju ALU atau arithmetical logic unit. Jika ini termasuk data yang dikirimkan ini termasuk operasi aritmatika. Nah, dari ALU dia akan diteruskan menuju ke register. Di register dia akan disimpan di sementara, kemudian kembali diteruskan menuju ALU. Lalu kembali lagi ke control unit. Nah, sudah melalui proses di CPU, kemudian sinyalnya itu akan kembali dikirim menuju cache. Dia keluar dari CPU, kemudian menuju ke cache di sini. Dari cache dia diteruskan ke ROM BIOS. Nah, ketika sudah dalam chip ini, perintah yang tadinya hanya berbentuk biner sudah berubah menjadi dalam bentuk huruf atau sesuai dengan yang kita inginkan. Dari ROM BIOS ini, perintah akan kembali masuk ke keyboard controller yang di awal tadi untuk dicek apakah sama dengan yang diinputkan dengan yang ada di keyboardnya. Nah, dia akan kembali lagi menuju ke ROM BIOS, kemudian dilanjutkan menuju RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan tempat penyimpanan sementara. Dari RAM, perintah akan dikirim menuju disk di sini, kemudian menuju layar, langsung menuju ke layar monitor atau dalam logisim tadi namanya PPI, sehingga akan mengeluarkan tampilan output karakter yang dimasukkan tadi di keyboard. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai soal nomor 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita menjelaskan bagaimana proses dari operasi-operasi yang ada di arithmetical logic unit. Jadi pertama-tama ini yang tadi kita riset dulu yang tadi yang TXT-nya. Kita riset seperti ini. Kita biarkan delay control loading sampai selesai untuk gambarnya secara lengkap. Nah, ini kembali muncul list dari optionnya yang mau kita pilih. Jadi sekarang kita akan memilih option nomor 1, yaitu ALU tester. Kita ketik nomor 1. Nah, di sini tuh delay controlnya berubah menjadi ALU. Nah, ini ada tulisan ALU tester. Nah, ALU ini dia digunakan untuk menjalankan operasi yang menggunakan aritmatika dan juga logika. Untuk aritmatika sendiri itu dia seperti melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan untuk logika itu seperti operasi AND dan juga OR. Nah, ini ada operasi-operasi yang berlaku di ALU. Yang pertama ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB.
Di sini ada inform A dan B, jadi kita memasukkan bilangan A dan B, jadi kita memasukkan dua buah bilangan. Nah, di sini saya akan memasukkan bilangan 10 dan juga 16. Kita masukkan 10 dan 16. Nah, ini ada resultnya. Yang pertama ini ada bilangan A, yaitu 10, akan kita masukkan tadi dengan binar 0001, 0000. Kemudian yang kedua itu ada bilangan B. Bilangan B yang kita masukkan yaitu 16 dengan binar 0001, 0110. Nah, selanjutnya ini ada operasi-operasi yang berlaku di ALU ini. Yang pertama ada operasi N dengan binar 0010000. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai operasi-operasi ini. Yang pertama itu operasi N. Saya sudah membuatkan PPT-nya mengenai materi tabel kebenaran operasi logika. Nah, di sini N, operasi N ini, jadi output akan bernilai 1 apabila inputan A dan B itu sama-sama bernilai 1. Jika tidak seperti itu, maka hasilnya akan selalu 0. Nah, kita buktikan. Ini bilangan A dan B binar 0 dan 0, di M-nya itu sama dengan 0. Kemudian 0 dan 1 itu 0. 0 dan 1 tetap 0, 0 dan 0 di sini tetap 0. Ini ada 1 dan 1 itu hasilnya 1 karena di inputan A dan B-nya sama-sama bernilai 1 sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi. Kemudian 0 dan 0 itu tetap 0, 0 dan 0 tetap 0, 0 dan 0 tetap 0. Jadi benar seperti itu. Kemudian berikutnya ada operasi OR. Di operasi ini, outputnya akan bernilai 0 apabila inputan A dan B sama-sama 0. Selain itu, seperti A sama dengan 1, B sama dengan 0, atau A sama dengan 0, B sama dengan 1, dia akan bernilai 1. Bahkan untuk yang inputannya A sama dengan 1, B sama dengan 1, dia outputnya tetap 1. Jadi kita buktikan. 0 dan 0 itu sama dengan 0, benar. Kemudian 0 dan 1 dia 1. 0 dan 1 dia 1. Kemudian 0 dan 0 dia 0. 1, 1 dia tetap bernilai 1, sama seperti yang tadi. 0 dan 1 sama dengan 1. Kemudian 0 dan 0 sama dengan 0. 0 dan 0 sama dengan 0. 0 dan 0 sama dengan 0. Jadi benar ya. Selanjutnya ada operasi XOR. Nah, ini operasi XOR. Di operasi ini outputnya akan 1 hanya jika inputannya berbeda. Seperti inputan A-nya 1, B-nya 0, atau A-nya 0, B-nya 1. Jika berbeda pokoknya 1. Kalau misalnya inputannya sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka dia akan selalu 0 hasilnya. Jadi kita buktikan. Ini 0 dan 0, dia hasilnya adalah 0. Dia sama maka hasilnya 0. Kemudian ini 01 hasilnya inputannya berbeda maka hasilnya 1. 01 berbeda hasilnya 1. Ini sama 0 dan 0 hasilnya 0.
Kemudian ini ada 1 dan 1 sama hasilnya berarti 0. 0, 0, dia 0. 0, 0, dia 0. 0, 0, dia 0. Nah, berikutnya ada operasi NOR. Nah, NOR ini, operasi ini outputnya akan bernilai 1 hanya jika masukannya sama-sama 0. Sama-sama dalam keadaan 0 tuh, input A dan B-nya 0, maka hasilnya 1. Selain itu, dia akan bernilai outputnya dalam keadaan 0. Dan jika inputan A dan B-nya pun 1, sama-sama 1 pun dia akan selalu tetap 0. Jadi dibuktikan. Di sini ada 0, 0, maka NOR-nya hasilnya 1. Nah, ini 0, 1 dia berbeda, maka hasilnya 0. 0, 1 hasilnya 0. Ini sama-sama 0 dan 0, maka hasilnya 1. Ini 1, 1 tetap hasilnya 0 karena dia bukan sama-sama dengan 0. Kemudian ada 0, 0 hasilnya 1. 0, 0 hasilnya 1. 0, 0 hasilnya 1. Nah, ini hasilnya S9. Kenapa bisa S9? Jadi ada cara menghitungnya yang akan saya jelaskan di sini perhitungannya. Nah, ini ada penjelasan NOR. Jadi NOR ini dia menggunakan heksadesimal dengan basis 16. Simbol yang digunakan dalam sistem bilangan ini ialah angka dari 0 sampai 9. Kemudian ditambah dengan simbol lainnya menggunakan huruf A hingga F yang berjumlah 6. Nah, karena tadi kita hasilnya itu adalah E9, 9 tetap 9. Kemudian E ini adalah huruf yang mewakili angka 14. Nah, ini perhitungannya dimulai dari sebelah kanan, 16 dipangkat 0 dikali 9, kemudian sebelah kirinya 16 dipangkat 1 dikali 14. Ini ditambahkan. Nah, jadi perpangkatannya itu akan naik 1 jika dia itu ke kiri. Dia akan selalu naik 1. Nah, ini 16 pangkat 1 dikali 14 hasilnya sama dengan 224. Kemudian ini ada 16 dipangkat 0 dikali 9 hasilnya 9. Nah, 224 ini ditambahkan dengan 9, maka hasilnya adalah 233. Maka untuk operasi NOR ini dia akan bernilai sebanyak 233. Nah, selanjutnya ini ada operasi ADD, binarnya 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 dengan 26. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai ADD atau singkatan dari adder, yaitu penjumlah yang dipakai untuk menjumlahkan dua buah angka dalam sistem bilangan biner. Nah, tadi kan bilangan pertama yang saya masukkan adalah 10, bilangan kedua yang saya masukkan adalah 16. Ditambahkan, jadi hasilnya adalah 26. Nah, ini biner dari 10, 0001, 0000. Ini bilangan 16 dengan biner 0001, 0110. Nah, ini kemudian ditambahkan 0 ditambah 00, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, itu satunya dipindah ke sebelah kiri, yang sebawahnya 0, ini jadi 1, kemudian 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, jadi 0. Jadi binernya itu 0010, 0110. Sesuai ya dengan yang ada di sini.
Kemudian yang terakhir itu ada operasi sub, yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, sini saya akan menjelaskan sub atau lebih panjang itu adalah subtractor. Jadi subtractor ini merupakan rangkaian berdasarkan penggabungan dua hal subtractor yang melakukan pengurangan antara dua bit biner. Nah ini ada 10, biner 10 tadi kan 0001, 0000, 16 binernya 0001, 0110. Nah, dua buah biner ini dikurangkan. Jadi 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 1, 1, 0, 1 dikurang 1, 0, 0 dikurang 0, 1, 1 dikurang 1, 1, kemudian berikutnya terus 0 dikurang 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi hasilnya 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Sesuai dengan yang ada di scroll di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana proses-proses yang ada di Arithmetical Logic Unit ini. Sepertinya cukup yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila saya ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.